죄송합니다. cuman 아이고 다시 할 거예요. sesenang hati mungkin. 아이고 다시 할 거예요. 아, 지금 인도네시아어를 까먹으시는 거예요? 네. Hello, apa kabar? Kita K 언니즈. 오늘은 K 언니즈의 새로운 손님을 모셔봤어요. 캣, 한번 자기소개 부탁드릴게요. Halo semuanya, nama aku Catherine, biasa dipanggil Cat. Aku dari Jakarta, Indonesia. Aku kelahiran tahun 98 dan ini adalah tahun ketiga aku di Korea. 우리 캐서린에 대해서 궁금한 점 한번 알아볼까요? 왜 사람들은 당신을 캣이라고 부르는 거예요? 이 별명에는 어떤 의미가 있어요? Jadi sebetulnya nama aku itu Catherine. Tapi ketika di sekolah ada 3 orang lain yang namanya Catherine. Jadi kita dikasih nama panggilan yang berbeda-beda setiap orang. Nah kebetulan aku kedapetan Cat Sas karena campuran dari nama depan dan nama belakang. Tapi seiring berjalannya waktu, semua orang lebih gampang panggil aku Catherine atau Cat. Apalagi di luar negeri dan di Korea, untuk orang-orang di sini mereka lebih nyaman panggil aku dengan hanya sebutan Cat. 혼자서 한국에 살면서 아, 나 좀 멋있다 이렇게 생각했던 순간이 있었어요? Pertama kali aku merasa bangga sama diri aku itu ketika aku tiba di Seoul dan aku bisa ke tempat yang berbeda-beda hanya dengan handphone aku. Jadi aku cek maps dan aku bisa pergi dari ujung satu ke ujung yang lain hanya sendiri dan hanya dengan handphone aku. Di saat itu aku baru berasa kayak wah ternyata aku hebat ya, aku bisa kemana-mana sendiri dan aku itu cewek yang independen. 한국에서 친구 사귀기는 어렵진 않았어요? 누군가한테 받은 따뜻한 이런 에피소드가 있었어요? Sebetulnya pertama kali aku ketemu dengan teman-teman baru itu semua rata-rata sama seperti aku foreigner. Nah namun ketika aku mulai join klub di kampus, aku bertemu banyak orang Korea yang sangat baik dan ternyata punya interest yang besar terhadap orang-orang Indonesia. Jadi mereka itu penasaran sama kita. Mereka pengen bisa mengenal kita lebih lanjut dan pengen bisa jadi teman baik karena mereka pengen belajar banyak sama kita. Dan karena itu aku mulai berasa pede dan aku juga akhirnya lebih nyaman untuk berteman sama orang-orang baik foreigner maupun orang Korea. Oh, you said you interested in bouldering? Why do you like bouldering? Jadi, pertama kali aku bouldering itu diajak sama teman aku. Waktu itu tuh aku lagi pengen berusaha untuk bisa sehat, tapi kalau ke gym setiap hari itu rasanya bosen. Nah, jadi teman aku ngenalin aku ke salah satu sport yang lebih exciting dan lagi terkenal di Korea. Nah, jadi aku diajak ke salah satu bouldering gym yang besar di Hongdae. Dan di sana aku tentunya belum bisa apa-apa dan aku hanya bisa solve problem yang levelnya tuh bisa dibilang sangat rendah. Tapi setiap kali aku bisa reach topnya dan aku bisa selesaikan problem itu, aku berasa sangat puas. Jadi ada sense of achievement setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu. Nah oleh karena itu aku jadi suka sama bouldering dan sebanyak mungkin dan sesering mungkin aku akan coba pergi ke gym untuk olahraga. What did you do in Indonesia? Di Indonesia, aku bekerja di Hotel Bintang 5 sebagai seorang marketing staff. 그 호텔에서 일하시면서 인상 깊었던 에피소드나 이런 게 있었어요? Jadi, kebetulan pada saat aku kerja di hotel, itu sedang terjadi pandemi. Oleh karena itu, sebetulnya kerjaan di hotel itu tidak terlalu banyak karena kebanyakan waktu aku pun tidak bisa melakukan apa-apa karena ada restriction pada saat pandemi itu. Nah, hal yang paling menarik adalah aku harus berusaha beradaptasi dengan secepat mungkin. Baik itu dengan strategi marketing aku ataupun dengan tempat bekerja aku, semuanya itu aku harus belajar beradaptasi dengan cepat. Dan menurut aku itu merupakan salah satu hal yang sangat menarik dan sangat membantu aku untuk mempersiapkan diri untuk karir masa depan. When did you come to Korea and why did you decide to come? Aku pertama tiba di Korea tahun 2022 dan aku kebetulan mendapatkan beasiswa dari pemerintah atau mungkin kalian sudah tahu GKS. Nah, karena aku dapat beasiswa itu, akhirnya aku memutuskan oke, aku akan berhenti kerja dan aku akan belajar S2 di Korea. Dan oleh karena itu, aku belajar bahasa Korea selama 1 tahun dan setelah itu aku masuk ke program universitas aku yang berada di Gwangju. What procedures or preparations were necessary to come to Korea?
Jadi untungnya pada saat itu aku tidak harus mengkhawatirkan tempat tinggal aku karena sudah ditentukan bahwa aku akan tinggal di asrama. Selain itu, hal-hal yang aku persiapkan merupakan hal-hal yang memang diperlukan untuk pembuatan visa. Jadi dokumen-dokumen penting harus aku siapkan semuanya, dan lalu aku juga harus melakukan medical check up. Dan di samping itu aku juga mulai mencari-cari informasi tentang tempat-tempat, kafe, restoran, dan hal-hal menarik yang bisa aku lakukan di dekat tempat tinggal aku nanti. 그 한국에 오기 위한 준비 과정에서 어려움이나 불편함이나 뭐 힘들었던 점은 없었어요? 누가 뭐 도와주시기나 했어요? Nah, hal yang paling penting untuk disiapkan adalah dokumen-dokumen yang harus diapostil. Nah, jadi pada saat itu kebetulan ada perubahan-perubahan dalam regulasi sehingga waktu yang digunakan untuk mempersiapkan semua dokumen itu tuh sangat lama. Jadi menurut aku untuk kalian yang mau mempersiapkan dokumen untuk berangkat ke Korea, lebih baik dipersiapkan dari jauh hari. What do you do in Korea? Sekarang ini aku sedang menjalankan program studi master di salah satu kampus yang terletak di Gwangju. Nama kampusnya Cheonnam National University. Nah, di sana aku belajar di dalam Departemen Business Administration. 왜 전남대학교를 선택하시게 된 거예요? 그거는 좋은 대답이 없습니다. 왜요? 더 좋은 선택된 학교가 입학 못했어요. 떨어진 거예요? 네. What was your first impression of Korea? Ketika aku sampai di sini, aku tuh betul-betul kaget karena aku tuh nggak tahu bahwa Korea tuh seaman ini. Jadi begitu aku landing di airport, kebetulan aku sendiri dan aku harus ke toilet. Nah, tapi tidak ada orang yang bisa jagain bagasi aku dan barang-barang pribadi aku. Nah, tapi aku lihat orang-orang di mana-mana tuh mereka taruh troli mereka di depan toilet dan nggak ada orang yang jaga. Jadi aku mulai merasa, mungkin aku bisa melakukan ini juga. Mungkin aman ya kalau misalkan aku tinggalin barang aku dan aku pergi ke toilet sebentar dan kembali lagi. Dan ternyata memang benar. Dan setelah itu begitu aku keluar, di mana-mana pun di kafe, di restoran, orang bisa meninggalkan tas, HP, dan juga dompet mereka di atas meja. Tidak ada yang jaga sama sekali dan gak akan ada orang yang berani mencuri. Seaman itu Korea. 인도네시아랑 한국 말고는 또 다른 나라에서 살았던 적이 있어요? 두바이에서 살았어요. 네. 두바이에서는 뭐 하셨어요? 6개월 동안 호텔 인턴 했어요. 인도네시아나 두바이는 카페나 이런 데 물건 두고 가면 안 돼요? 안 돼요. What surprised you the most after coming to Korea? Waktu aku sampai di Korea, aku tuh betul-betul kaget karena orang-orang di sini tuh sebelumnya sudah pernah warn aku. Makanan Korea itu benar-benar pedas loh, jadi hati-hati. Jangan asal pilih makanan karena mereka tuh benar-benar pedas dan kamu pasti nggak akan kuat. Tapi setelah aku kesini dan aku coba makanan yang mereka bilang pedas, itu dibanding makanan Indonesia nggak ada pedasnya sama sekali. Jadi aku kaget karena orang-orang di sini semuanya bener-bener sampai kayak, aduh hati-hati. Tapi ternyata untuk lidah orang Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Nah, selain itu juga aku kaget ketika aku pergi ke supermarket dan juga ke convenience store. Dan aku lihat di sana soju, alkohol itu dijual dan harganya jauh lebih murah daripada harga kopi. Menurut aku itu benar-benar salah satu hal yang mengejutkan buat aku. 한국에서 소주 드셔본 적 있어요? 네, 자주 먹어요. 자주 먹어요? 그럼 제일 좋아하는 한국 술은 뭐가 있어요? Aku paling suka soju yang mereknya Zero, yang ada rasa plumnya. Selain itu, aku juga suka minuman alkohol Korea yang namanya makgeolli. Dua itu menurut aku memang favorit aku. makgeolli하고 Zero 살구. What do you think is similar between Indonesia and Korea? Jadi yang paling mirip di antara orang Korea dan orang Indonesia adalah dua-duanya suka makanan pedas. Apalagi cewek-cewek ketika mereka stres itu semuanya pengen makan makanan pedas. Selain itu juga coffee culture di Indonesia bisa dibilang mirip dengan culture di Korea. Karena semua orang itu memang kalau misalkan mau nongkrong atau setelah makan pasti carinya kopi. 그러면 한국에서 가보셨던 것 중에 가장 좋아하는 장소는 어디예요? Tempat favorit aku di Korea adalah Gongjicheon. Nah, tempat ini berada di kota Chuncheon yang terkenal dengan Nami Island-nya. Nah, di Gongjicheon ini dulu aku selama 1 tahun pasti setiap hari aku pergi untuk jogging. Nah, di sini kita bisa lihat pemandangan alami di Korea yang jarang bisa dilihat di kota-kota besar. Nah, tempat itu menurut aku salah satu tempat yang paling romantis dan juga paling bisa membantu kita untuk relax. What Indonesian food would you recommend to Koreans?
Menurut aku, orang-orang Korea itu harus mencoba siomay Bandung, martabak manis, ayam geprek, dan sambal matah. 나도 마르따박을 먹어보고 싶은데 한국에서 어디 가면 살 수 있어요? 안산 있어요. 안산까지? 근데 배송도 돼요. 오, 네, 진짜요? 저도 주문했어요. 오, 인도네시아 식당 혹시 추천하실 만한 한국에 있는 식당 있어요? 바소린도 kampunг 가봤었죠. 네, 네. 영상 보셨죠? Nah, kalau misalkan ada orang Korea yang mau coba makanan Indonesia di Korea, ada beberapa tempat yang bisa aku rekomendasi. Nah, tentunya kalau misalkan kalian ke Ansan, pasti kalian bisa lihat banyak restoran Indonesia di sana. Nah, tapi kalau misalkan kalian di Seoul, ada yang namanya Bakso Rindu Kampung dan Nusantaraku. Nah, dua tempat itu merupakan tempat favorit aku dan tempat yang paling sering dikunjungi sama orang Indonesia yang tinggal di Seoul. What do you usually do daily routine or more hobbies? Nah, sekarang ini di luar aktivitas akademis aku, kebanyakan aku sering ketemu sama teman-teman untuk pergi kafe. Selain itu, aku juga suka bouldering dan aku belakangan ini juga mulai tertarik sama film. 아, 이렇게 한국에서 되게 재밌게 즐겁게 사시니까 뭐 가족들이 생각나거나 하지는 않으시겠네요? Sebetulnya selama aku tinggal di Korea, aku nggak kangen sama keluargaku. Aku nyaman di sini, jadi terkadang malah aku lupa bahwa aku punya rumah di Indonesia. 가족들이 보실 수도 있는데 네. 괜찮아요? 그래서 언제 집에 돌아와요? 안 와요. 싫어요. 그럼 언제 그러면 인도네시아 갈 계획은 아직은 없으시고 계속 네. 그럼 한국에서의 계획은 있으세요? Setelah aku lulus, aku akan berusaha untuk mencari kerja di Korea. Dan aku pengen kembali lagi ke marketing. Jadi aku pengen kerja di industri di mana responsibility aku akan berhubungan dengan marketing lagi. Nah, setelah itu sih kalau aku bisa punya karir yang stabil, aku bisa jalan-jalan, dan aku bisa makan banyak makanan yang enak, rasanya aku bisa puas dan betah tinggal di Korea untuk waktu yang lama. 귀찮아하고 잔소리. 어? 좋아하는 거예요, 그게? 자주 쓰는 거? 사랑해 이런 거 아닌가? 홍어. 그건 한국 사람들도 못 먹어. 아, 누가 또 매겼구나. 전주에서 누가 매겼구나. 네. 나쁘다.